Awalnya normal sih Kak. Kita yang notabene-nya agamanya Muslim, di situ saya ngelihat ya sholat biasa. Tapi suatu waktu itu aku ngelihat satu kamar di rumah itu dipakein spray putih, ditabur bunga, lavad-lavad yang di dinding itu dilepasin. Mama itu memang kayak agak berbeda ya. Pertama ngobrol itu matanya agak kosong, terus saya nggak kenal gitu di dalamnya itu dia siapa. Karena mungkin ya ekonomi jatuh bagaimana, saya ditendang di bagian kepala belakang. Saat itu di daerah Bandung Selatan itu gempar Kak beritanya. Dibawalah aku mandi di satu sungai di Gunung Puntang ada, namanya Sungai Siliwangi. Dibuka mata batinku dia dengan kawan-kawannya. Dia bilang, kamu tumbal yang tidak berhasil diambil. Sesakit hatinya Ria Puspita saat itu dengan orang tua saya, ternyata lebih sakit Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Dan jangan sedih, kali ini kalian bisa mendengarkan cerita dari narasumber aku lewat Spotify. Jadi kalau kalian lagi jalan nih, jalan-jalan di mobil, terus nonton YouTube, buffering, muternya lama, langsung aja dengerin podcast aku di Spotify. Ini ada di deskripsi, terus nanti aku kasih linknya biar kamu tinggal klik atau cari di search di Spotify Ria Puspita Official. Jadi aku ada di dua-duanya biar kamu nggak bosan ngeliat aku. Nah buat kalian yang mau konsultasi penanganan, ngundang aku ke rumah kalian datang ke tempat aku, langsung hubungi dua admin aku. Ada admin Dika dan ada admin Sasi. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber langsung ke admin Ale. Semua sosial media aku sekarang dipegang sama Ale dan Sasi. Jadi kalau kalian aku udah ngubungin lewat DM IG, belum dibalas-balas, belum dibuka IG-nya. Mungkin Ale lagi balesin kalian lewat chat WA. Jadi udah kasih nomor telepon, langsung aja chatnya ke nomor telepon. Oke, belum dibalas-balas tunggu dulu atau enggak chat ulang lagi biar ke notis sama admin-admin aku. Aku udah pernah hubungin Karirin, udah berobat lewat Karirin, masih bisa? Bisa. Nomor telepon Ririn dipegang sama admin AI. Ririn kemana Ririn lagi kuliah, jadi Ririn tidak bisa gabung lagi di Ria Puspita Official. Kita doain biar kuliahnya lancar, sekolahnya sampai lulus sarjana, amin. Nah buat kali ini kita kenalan dulu sama narasumber kita. Siapa narasumbernya, terus punya cerita tentang apa, bagaimana ceritanya, kita kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Teh. Siapa namanya sayang, kenalan dulu sama sahabat mistis. Nama kamu siapa, tinggal di mana? Oke sahabat mistis, perkenalkan nama saya Sherly dari Bandung. Sekarang ini saya ada di Jakarta. Saya mau ketemu Teh Ria, saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya yang kurang lebih berpuluh-puluh tahun yang lalu. Oh, udah lama ya. Udah lama ini banget. pengalaman pribadi Sherly berarti ya. Oke Sherly, untuk memulai awal kejadiannya dari kapan pertama kali kamu ngerasa ada hal mistis di badan kamu atau di kehidupan kamu, boleh silakan. Awalnya itu dari waktu aku masih SD Kak. Jadi sekitar usia 8 apa 14 tahunan deh. Dulu tuh aku orangnya dikurung, ibaratnya dibikin jadi anak rumahan, nggak boleh punya teman, nggak bisa bawa teman ke rumah. Jadi ruang lingkupku itu cuma keluargaku. Di situ yang paling aku ingat itu awalnya normal sih Kak. Kita yang notabene-nya agamanya Muslim, di situ saya ngelihat ya sholat biasa. Tapi suatu waktu itu aku ngelihat satu kamar di rumah itu dipakein spray putih, ditabur bunga, lavad-lavad yang di dinding itu dilepasin. Aku nggak tahu itu sama sekali apa. Nggak berlangsung lama, sekitar 1 minggu apa 2 minggu, kamar itu dinormalkan lagi. Kita kebetulan rumah waktu itu lantai 2. Kita nggak boleh tidur di lantai pertama. Jadi hanya beliau bisa disebut bapak lah ya. Dia cuma di lantai 1, lantai 2 kita berpisah sendiri. Nah sesudah kamar itu normal lagi Kak, aku sakit. Saat itu demam, terus aku tidur di kamar yang sempat jadi kamar khusus di situ. Aku sakit tapi setengah sadar atau enggak, itu aku ngelihat kayak pusaran besar. Kalau di usia dewasa ini mungkin aku udah paham itu seperti portal yang terbuka lebar banget, dan aku teriak di situ.
Udah lama dari situ, sekitar 1, 2, 3 bulan dari situ lah, entah berapa tahun lagi juga lupa. Keluargaku itu minta supaya aku tolong lagi bakar sampah gitu di depan rumah. Tolong dong ambilin satu, kayak kalau orang Sunda bilang itu kayak apa ya, kanjut kundang. Jadi ada kain, ada isinya. Cuma aku nggak tahu itu isinya apa. Diambil dari atas pintu, dia bakar. Pembakarannya itu beda, menghembus apinya tuh kayak nyolot lah, kalau orang ngomong ngegas lah gitu kan. Wih, kataku kok gitu ya. Udah tuh, nggak berselang lama kita lagi sekolah Kak. Kita cuma berdua bersaudara. Kakakku pria, kita beda lumayan jarak jauh, 8 tahun. Dia kebetulan lagi pendidikan di luar kota. Jadi cuma kita bertiga, ayah, ibu, dan saya. Satu waktu aku dapat kabar di sekolah, mama masuk rumah sakit katanya. Dia lagi cuci ceker ayam. Dia jatuh, terus dibawa ke... Tapi ternyata kayak kejang-kejang di tangan sebelah kanannya. Saat itu bilang, ini bukan medis nih Pak, dibawa ke pengobatan kampung aja. Kebetulan ibu saya itu dia dari Cianjur Selatan dan bapak saya itu asli Bandung. Dari situ kita ikutin lah prosesnya, saya dititip di rumah saudara yang lain. Sampai pulang, mama itu memang kayak agak berbeda ya. Pertama ngobrol itu matanya agak kosong, terus saya nggak kenal gitu di dalamnya tuh dia siapa. Karena ketika aku bilang dia mama, dia tuh kayak kesenengan, kayak pengantin gitu. Sambil pegang bapak saya, oh ini mama ya, ini mama, makasih nah. Kok aneh, karena nggak biasa kayak gitu. Nah sesudah itu kita berdampingan aja, tanpa sesuatu yang aku pikir mistis kah ini. Aku masih polos. Sampai satu waktu, malam-malam itu memang sempat keluarga ada yang iri juga Kak dari dunia pekerjaan bapak. Sempat ada teror dari musuhnya beliau. Mau kenanya ke bapak, kenanya ke mama. Datangnya itu sekitar jam 2 apa jam 3 pagi lah sihirnya itu. Ibuku tuh dibuat kayak mau gila setiap dia makan makanan pedas. Dia tuh udah teriak-teriak, tetangga semua udah tahu. Dibawa ke Cianjur lah, kemana lah, Cirebon, kemana. Aku dititip. Suatu waktu kita pulang ke rumah, kembali ke rumah. Di rumah itu banyak banget binatang yang mati, tikus lah. Terus ada kayak apa itu, bambung hidung gitu ya. Nah itu tuh dia selalu nabrak ke depan pintu rumah, terus selalu banyak. Itu memang kayak kumbang banyak. Gitu iya, ya? kumbang hitam. Battle box. Awal-awal tuh begitu. Setiap mama mau kumat itu pasti kumbangnya itu ada aja. Nah udah gitu, satu waktunya aku ngeliat mamaku ketika dia pulang berobat. Dia dititip di salah satu saudaranya beliau. Kebetulan mereka 11 bersaudara. Aku melihat dia merangkak. Dia melet-melet. Ambil dia tangan. Ini ulat, ini ulat, ini ulat. Mah kenapa? Aku dengan polosnya, kenapa? Itu gak ada apa-apa. Ini ulat, ini enak. Sampai melet-melet mata melotot, tatapan kosong. Kaget lah aku di usia yang masih kecil gitu ngeliat kayak gitu. Terus aku harus gimana? Aku gak tahu. Saat itu nenek masih ada lah, dari ibu itu masih ada. Beliau cuma ngaji ayat kursi dan yasin waktu itu. Terus aja ngaji. Tapi dia nggak gubris, maksudnya ya nenek ngaji, mama masih ngelantur kemana-mana. Dikasih makan, disuapin apa sama saudaranya yang lain. Dia cuma bilang, terima kasih buat dikasih makan. Aku cuma keheranan. Lah ini apa ya? Kok kayak bukan dia? Singkat waktu, lama tuh Kak berlalu. Chaos-chaosnya itu di tahun 2021. Kalau misalnya di sini mungkin ada yang dengar, sebagian kawan saya atau enggak mungkin sebagian keluarga, saya memang dikasarin Kak sejak kecil. Ditonjok lah, ditendang lah, diludahin, entah nggak tahu apa kesalahan saya di situ. Tertekan pasti. Saya nakal pada masanya, iya. 2021 hanya karena masalah uang, karena mungkin ya ekonomi jatuh bagaimana, saya ditendang di bagian kepala belakang. Saat itu di daerah Bandung Selatan itu gempar Kak beritanya. Karena ketika saya ditendang itu, saya lari keluar. Tapi di saat saya lari itu, saya merasa tuh saya melihat satu cahaya, tapi kayak ada di sebuah goa yang gelap, tapi ada yang ngulurin tangan. Aku cuma ngejar cahaya itu doang. Ngejar, aku sadar nggak sadar tuh udah sempoyongan, anak-anakku udah teriak ketakutan. Lari keluar,
Ternyata aku mau ditarik, mau ditonjok sama dia, tetangga udah semua keluar. Ini udah viral banget saat itu, Kak. Di situ aku nggak sadar diri, aku langsung ambil sikap dengan laporan ke kepolisian setempat. Aku melaporkan beliau, memberanikan diri karena merasa jengah, Kak. Saya selalu diam, menahan, tapi kayaknya ini udah keterlaluan, aku bilang. Nah, ke sana kita diproses, kita dimediasi terus karena dalam hubungan keluarga. Saya gemetar, Kak, saat itu. Ketemu laki-laki itu saya takut banget. Belum lagi saya harus kerja, saya seorang single parent dengan kegagalan rumah tangga saya yang sebelumnya. Saya stres, Kak, di situ. Gak lama saya keluar, saya membawa anak-anak saya. Saya nggak pernah hubungi keluarga itu lagi. Selama saya kos mulailah, Kak. Saya kebetulan kerja di pabrik waktu itu. Setiap saya mau keluar rumah, ada kucing hitam tuh, Kak. Dia melingkar di kakiku. Terus saja, aku turun tangga, dia ngikut terus. Itu 2 bulan apa 30 hari sebelum deh kayaknya. Aku nggak mikir aneh-aneh. Udah, jalan aja. Meskipun aku ingat dulunya aku ada pernah kejadian aneh gitu kan. Setelah itu kemudian, banyak tuh yang kawan yang kasih tahu. Kayak random aja gitu, Kak. Orang tiba-tiba ngasih tahu, kamu hati-hati ya, jangan pernah kosong kalau bawa motor. Terus doa ya. Aku cuma oh iya. Karena pastilah di sini banyak juga teman-temanku yang kawan motor tuh tahu. Aku kalau bawa motor tuh gila, Kak. Gilanya itu ya ngebut lah, salip-salipannya, cara bawa motornya juga udah seruntulan aja banget, Kak. Tapi anehnya ya Tuhan selalu kasih aku selamat gitu. Hati-hati ya kamu kalau bawa motor ya. Oh iya. Sampai suatu ketika aku lagi pergi mau kerja malam, di situ ada tikungan, Kak, di daerah Cipuendei, Banjaran. Yang orang Banjaran tuh pasti tahu. Motorku tuh udah bore up. Dia ngegas sendiri. Kencang banget, Kak. Padahal di depan tuh udah ada tembok hadangan. Aku bingung saat itu, cuman tanganku refleks matikan mesin. Aku taruh motor, panik kan. Lah kenapa? Kataku ini motor begini tadi normal. Aku standar 2, aku nyalain. Itu motor bener-bener gaspol sampai pol banget. Padahal gasnya nggak dipegang. Sampai terus. Wah nggak akan bener nih, kata. Udah aku dorong aja motor, taruh parkiran. Aku kerja malam dulu, pagi-paginya tuh aku telepon lah mekanik. Cekin dong lu motor, kenapa? Kata. Oh yaudah, dicek. Itu mati, Kak, kelistrikannya. Oke. Mati kelistrikan. Oh ini mah paling kabel gas ya, ayo cek bengkel. Cek ke bengkel, dibongkar, normal, Kak. Lah terus kenapa motor gue mati? Itu di starter, di selah, nggak bisa. Sampai di situ saya ada satu orang dipertemukan dengan caranya Tuhan. Dia bantu saya. Ini nggak sembarang share, ada yang mau mencelakai kamu, katanya. Motor itu dimandikan dengan air cuka, garam, dan doa yang dia buat, aku belum paham. Disiram ke bagian head mesin. Itu saya ngedengar ada suara teriakan perempuan, kencang banget. Apa suaranya? Teriak kayak kayak kepedihan gitu. Disiram, terus dia bilang, nyalain motor kamu. Itu nyala, Kak. Nah dari situ heran kan, kenapa ya ini? Terus dia bilang, suatu hal besar bakal nyerang kamu. Kamu gak akan kuat kalau kamu sendiri. Terus kita siapin badan kamu. Aku yang gak paham ya, Kak, apa sih ini gitu kan. Dibawalah aku mandi di satu sungai di Gunung Puntang ada, namanya Sungai Siliwangi. Dibuka mata batinku, dia dengan kawan-kawannya. Dia bilang, kamu tumba yang tidak berhasil diambil. Tidak kesampaian ya. Iya. Aku masih gak percaya, Kak. Karena masih mikir, siapa sih gitu kan. Dah. Sampai ternyata berhari-hari anakku juga kena. Yang besar, yang kecil. Yang besar juga dia sempat gak sadar diri, Kak. Jadi gini, lagi tidur malam, Kak. Anakku yang kecil nangis, usia 1 tahun. Nangis, terus aku gendong. Anakku yang gede dia menggigil. Kenapa, Dek? Mah, sakit, dingin. Kenapa? Kebetulan saat itu kita lagi kos di satu perkampungan. Yang itu perkampungannya aku bilang cukup aneh juga sih. Maksudnya untuk hal spiritual mereka peka juga, Kak. Kita satu kampung di situ tawasulan untuk membantu saya.
Terus aku bilang, saya takut tidur sendiri, nebeng dong di rumah tetangga gitu kan. Oh yaudah tidur aja. Saya tidur, anakku yang kecil masih nangis, aku gendong tuh terus Kak. Sampai anakku yang gede, aku lihat, kamu belum tidur? Belum mah. Katanya, oh yaudah. Pas jam 12, aku lirik, dia begini Kak. Itu anak kamu yang besar? Itu anak aku yang besar. Dek, istighfar. Aku bilang, Dek istighfar. Aku panik dong Kak. Siapa yang gak panik? Hidup sendiri, gak ada orang tua, suami, ya kerja. Chaos lah. Segala trauma ada ngeliat anaknya begitu. Dek istighfar. Iya, istighfar. Ini istighfar sambil ngejilat-jilatin jari. Aku teriak, keluar kamu setan, kamu iblis keluar. Di mataku tuh saat itu ada yang loncat gitu. Aku kejar tuh, aku teriak, tolong balikin cucuku. Bahasanya tuh gitu, tolong balikin cucuku. Aku nggak ngerti. Pak Ustadznya datang, semua datang, tapi mereka bilang kok kayak susah ya mau nemu kamu tuh di jalan tuh ada yang cegat, yang hitam. Takut kita nemuin kamu, kenapa? Kumpul bareng ke satu rumah warga yang tadi kita lagi tiduran itu. Nyata aku lagi dipeluk sama satu ibu-ibu warga situ. Dia bilang, kok rame ya? Kenapa? Aku tadi lagi jalan-jalan loh. Itu kata anakku dengan sadar. Jalan-jalan gimana deh maksudnya? Iya, dia tuh lagi naik mobil mah sama Abah Dadang dan Nenek Tuti, yaitu keluargaku, orang tuaku. Aku nggak tahu deh itu keluarga kandung atau bukan. Depan kita ada kastil mah, bukan kayak kastil tapi kayak masjid tapi megah banget. Dia emas, berupa emas. Ketika kita mau nyampe ada kakek-kakek depan mobil cegat gini. Terus Teteh cari pintu keluar cari mama. Tapi ketika Teteh cari mama, Teteh lihat badan Teteh itu dipakai satu kuntilanak dan di sampingnya ada ular besar dengan mata merah di samping Dede. Dari gitu Kak, udah tuh anakku sadar kan. Oh, anak kamu perempuan? Perempuan dua-duanya. Sadar. Beberapa hari kemudian, anakku yang kecil. Dia ayo makan, kita suapin, dia makan. Dia nangis, tapi nangisnya nggak ada air mata Kak. Usia 1 tahun kan orang yang lain bilang bisa aneh katanya. Iya, masih peka banget. Iya. Ayo istighfar, ayo makan. Dia nggak, cuma nangis. Aku dalam hati bilang, kalau lu setan, kalau lu iblis, lawan gue. Aku bilang gitu Kak. Itu seketika leherku kayak dicekik. Napasku hampir habis. Sampai sehabis-habisnya, sampai semua tangan dingin. Aku nggak tahu harus kabarin siapa, hubungi siapa, aku nggak tahu. Aku telepon orang yang sempat mandiin motor aku. Oke. Tolong, sampai terengap-engap, udah pucat. Anakku yang gede udah, Mama ini gimana? Mama ini gimana? Kata tetangga juga, Mama gimana? Tolongin, kenapa Mama? Tetangga semua datang ke kos, ke rumah Pak RT. Mungkin di situ dia agak peka, ke rumah Pak RT. Aku lari sambil di sini udah kayak ngap banget. Pak RT lagi sholat asar saat itu. Di depannya aku langsung telungkup. Tolong, udah gelap banget Kak, udah gelap. Padahal nggak makan apa-apa. Situ Pak RT, dia cuma bacain aku, setahu aku dia pakai ayat kursi di bagian punggung. Dia usap, dia baca tuh sakit banget. Terus mual dan muntah keluar semua sampai nafasku puji Tuhan balik. Dari situ, akhirnya kata aku, kenapa? Enakan Ser? Enakan? Dah, biasa lagi lah, kerja lagi. Di hari berikutnya, jam 2 malam, jadi kosanku waktu itu bersebelahan. Samping kananku orang Palembang. Aku dan anak-anak, sisa lainnya kosong dan warga lainnya di depan kita. Jam 2 malam, kita lagi tidur, rame di luar. Tolongin ini, bapak, buka. Apa? Kata aku. Ketika aku buka, ternyata kamar bang samping aku ini orang Palembang tuh kayak kesurupan semacam ular, dia guling-guling. Dia berbicara bahasa Sunda yang sopan banget. Dia bilang, aing hayang nyokot budak iya keur aing. Aing moal indit lamun budak itu kabawa. Nah, tabenenya Kak, dia kan orang Palembang ya. Iya, kok bisa bahasa Sunda gitu kan. Terus semua tetangga itu mikirnya lihat ke aku Kak. Iya. Jangan-jangan lu lagi gitu kan. Iya, sampai kita diusir. Kita pindah Kak. Serem katanya ada kamu, nggak mau. Kita pindah. Menumpang di rumah orang yang tadi bandiin motor aku.
Kita numpang di situ, saya hanya berdoa sama Tuhan, bingung kan mau apa lagi, doa sebisa-bisa, tahajud, sholat malam, baca Quran. Lagi baca Quran satu malam, di atas itu suara pasir jelas, kayak wur-wur gitu kan. Terus aroma bau anyir, dan surat di Quran itu Arabnya hilang Kak, perlahan-lahan hilang, blank gitu. Lah kok hilang? Terus sekalipun muncul lagi, aku yang lupa. Padahal cuma alif, ba, ibarat kan. Ini apa? Lupa Kak, lupa. Anakku juga nggak berhenti nangis di situ. Kambing juga. Jadi kita di perkampungan daerah Gunung Puntang, di Gamlok di sana. Kambing tuh peliharaan orang yang kita tumpangi tuh Berisik banget. berisik banget. Dari situ lepas deh, tenangin anakku, pindah ke tengah rumah, ditidur sama emak di situ, ditemenin. Di atas genting itu berisik banget, nggak tahu tikus, nggak tahu apa. Tapi kalaupun tikus pasti ada jatuhnya atau ada debu, nggak ada. Berisik banget. Lagi-lagi kita diusir, nggak pernah ada yang bertahan sampai berbulan-bulan. Dia cuma 30 hari kita pindah. Kita pindah kota, kita pindah kosan. Segi ekonomi juga otomatis nggak ada pendapatan sama sekali. Kita makan cuma nasi putih, garam, air putih. Sampai aku ngerasa, dosa apa yang udah aku buat sampai aku seperti ini. Dari situ Kak, aku ada dibantu kawan ke Kalimantan Timur saat itu. Nekat, aku cuma dikasih uang 1 juta. Kamu mau lanjut ke Kalimantan atau kamu mau stay di Cianjur, itu urusanmu. Galau kan, takut nggak cukup. Mau di sini juga aku, yang di Cianjur juga ada keberatan juga, ketakutan juga Kak. Kenapa ketakutannya? Jadi mereka bilang gini, ada satu makhluk, dia matanya banyak, tangannya banyak, ngebukain pintu, berdarah di mulutnya, taringnya panjang. Mana anak itu? Aku mau anak itu. Sampai mereka yang bantuin apapun dikasih seret Kak, rezeki semua. Jadi mereka ngerasa, kita nggak bisa deh bantuin kamu, nggak usah lama-lama deh di sini. Pergi lagi Kak kita. Pergilah ke Kalimantan Timur dengan berjuta tantangan. Sepanjang jalan tuh aku berpuasa. Terus lihat HP aku, si Google Maps itu berantakan, nggak bisa dibuka. Memang HP itu pemberian dari mereka. Terus M-Banking nggak bisa, jadi cuma modal uang cash yang nggak tahu cukup apa enggak. Saat itu aku cuma doa aja di dalam bis perjalanan, semoga udah nggak ada halangan lagi. Cuman ada sedikit bisikan, kamu akan dapat jawaban kalau di timur. Aku nggak ngerti, ikutin aja deh. Kamu bawa anak-anak kamu? Aku cuma bawa yang kecil. Okay. Yang besar aku titip sama bapaknya, sama mantan suamiku di Bandung juga. Aku pergi di Surabaya tuh terhenti Kak. Kapal udah di depan tuh, kapal baru, Dharma Ferry 5 saat itu. Dia baru mau potong pita pelayaran. Susah banget Kak. Tiket habis katanya, uangku kurang. Aku sampai telepon temen, tolongin dong, talangin dulu ini, aku mau beli tiket. Kalau nggak hari ini kapan lagi? Karena kapal itu 3 hari sekali baru dia jalan. Gak ada Ser, gimana Ser? Sampai suara azan teriak, kawanku salah satu ada, masuk uang, tring, bergema di situ. Suara Tuhan diagungkan, aku nangis. Ini jalan dari Tuhan. Aku pergi ke kapal, masuk, boarding, bersyukur juga, tapi tuh dockingnya tuh lama banget Kak, nggak jalan-jalan. Harusnya jalan jam 1, jam 4 belum jalan. Oke. Ada aja lah gitu. Ada aja Kak. Terus satu kawanku, konsumen handphone waktu itu, yang aku kenal dari jualan handphone, dia telepon, Dek kamu udah di mana? Udah dalam kapal Bang, cuma belum jalan kapalnya. Coba kamu bersihin yang ada di diri kamu. Apa sih, emang ada apa? Aku masih belum ngerti. Aku mandi besar saat itu dengan anakku, mandi besar. Selesai mandi, itu ternyata kapal udah jalan. Puji Tuhan, lancar, nyaman sampai ke Kalimantan Timur. Di sana saya ketemu dengan orang Tenggarong, dibantu sama kawanku. Dia bilang, saya tahu yang kamu hadepin. Kamu juga nggak perlu saya sebutin. Kamu minta dalam doa, kamu yakin sama Tuhan, siapa pelakunya kamu juga sebenarnya tahu, cuma kamu nggak ngeh. Nah, satu yang tadi aku lupa cerita, di Selat Sunda Kak, gigi saya tuh sakit. Oke. Sebelah kiri.
Dari Selat Sunda masuk ke Kalimantan sampai 100 hari di Kalimantan itu gigi saya nggak pernah berhenti sakit. Sakit banget lah. Sakit banget. Dicabut kok udah sama temenku. Ternyata bukan gigi yang itu. Di belakang itu sakit banget. Makan tuh nggak ada bisa makanan masuk Kak. Mau makan apa, apalagi kalau makanan enak nggak bisa. Cuma nasi putih, air putih dan garam paling aku kasih rasa. Anakku pun juga gitu. Di Kalimantan tuh tetangga-tetangga tuh pada ngomong. Maksudnya ya mungkin perempuan tuh siapa? Ada yang bilang juga, kok semenjak ada perempuan itu nih rumah kayak rame dilihatnya. Kayak gitu Kak. Nah, ada satu hal yang bikin aku pengen pulang lagi ke Jawa Barat. Aku memimpikan anakku ditukar uang. Nih uang, sana poya-poya. Gak mau, kataku. Ini kenapa ada barang-barang dianterin? Di mimpiku begitu. Firasat seorang ibu memang gak pernah salah ya Kak. Aku hubungi anakku, loh kok gak bisa? Pikirku, kok gak bisa? Khawatir kan? Tuhan ini gimana? Aku mau pulang. Otomatis enggak dengan uang yang kecil. Harus ada 3 juta kurang lebih. Ini gimana? Aku nangis Kak. Aku cuman kayak megangin Quran saat itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kasih jalan keluar lah. Lagi nangis sudah bener-bener pasrah. Tuhan jangan sampai anakku kenapa-napa di Jawa. Tiba-tiba temanku datang. Nih ada uang ongkos. Selesaikan yang bisa kamu selesaikan. Pulang aku Kak buru-buru. Pesen travel, langsung pesan tiket meskipun hampir lah udah mepet banget gitu jamnya. Pulang dari Kalimantan di kapal tuh sendirian dengan 2 koper, tas, gendong anak di depan. Bingung nih, gimana nggak dapet kamar? Beda dengan kondisi dari Jawa ke Kalimantan. Dari Kalimantan ke sana tuh beda banget Kak situasinya. Kapalnya buruk juga. Terus juga aku nggak ada kawan, nggak dapet yang kamar yang di kelas, harus yang campur sama cowok-cowok. Aduh gimana? Aku diem, tiba-tiba ada 1-2 orang cowok waktu itu nanya, Kak, ini gimana ya supaya dapet kamar di sini? Waduh, saya nggak tahu lagi. Saya juga belum dapet kamar. Tiba-tiba repot gitu. Ada sih tadi aku sempat nanya, ada 1 kamar, tapi ya harga sewa tambahnya tuh lumayan. Kalau mau nih patungan, tiba-tiba tuh gitu. Patungan, orang selewat, nggak tahu, ngobrol di kamar kapal itu bertiga. Ternyata salah satunya orang Sumedang. Ngobrol, dia nanya sama aku, kamu habis dari mana? Ngapain cewek sejauh-jauh bawa anak ke Kalimantan? Main. Karena aku tipe orang yang tertutup Kak dulu, nggak berani speak up apapun, nggak berani. Main, nggak yakin. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang itu kan. Tapi satu malam kan di tengah laut itu, aku lagi tidur, ada yang rasuk. Aku bilang sendiri, Dadang syarat numbahakeun budak. Dadang syarat numbahakeun budak sambil nunjuk. Tapi aku merem. Tapi di mimpi tuh aku marahin bapakku itu. Aku ngelihat kawanku tangannya gini, dibangun. Aku nangis Kak. Aku takut. Aku nggak mau pulang ke Bandung. Aku nggak mau. Ada apa ini di Bandung? Udah kita bantu kamu katanya. Gak mau, takut. Nangis Kak, aku senangis-nangisnya. Selesai nangis di tengah-tengah laut Selat Sunda itu, badai Kak. Oke. Badai besar banget, sakit gigi nggak berhenti. Masih sakit gigi? Masih Kak. Sampai beberapa tahun di Bandung itu masih. Di atas kapal itu, nah mulai sensitifnya aku terbuka. Aku ngelihat kayak ada makhluk berbulu dengan mata yang banyak di sini. Dia diam di pojokan merhatiin aku. Refleks kan aku takut. Itu apaan? Udah enggak. Kenapa sakit di gigi? Kenapa? Tetap nggak bisa makan. Aku takut banget nginjek Jawa. Setakut. Gimana sih Kak anak perempuan? Kenapa sih ini? Aku nggak ngerti. Udah tenang. Ada jalannya. Kalau bukan karena anak, aku nggak mau balik deh. Kayaknya waktu itu. Dari situ aku meninjakan kaki di Cicahem, dijemput teman juga. Baru pertama injakan kaki, kepala aku puyeng banget Kak. Memang sempat dimimpiin tuh, kan perjalanan darat 2 hari di bis. Di bis tuh aku mimpinya gini, aku turun dari bis itu banyak yang datang, yang menghampiri. Aku nggak mikir gimana-gimana, mungkin kawan atau saudara. Ternyata ketika aku turun, rasanya itu mual. Nah dari situ di daerah Pastir Kak, tahu. Aku nebeng tuh di kosan kosong. Sorry ya nggak bisa di rumahku karena mereka muslim yang taat.
sorry ya kalau malam tidurnya di kosan yang kosong itu. Ya udah nggak apa-apa. Lagi-lagi aku cuma sholat, ya baca ngaji, nggak tahu aku harus ngapain. Uang juga cuma sisa 100.000. Mau kos di mana? Tuhan, kata aku harus apa? Nah kawanku lah datang, kasihin makanan. Terus kalau siang yaudah kita ngobrol aja di sana di rumah. Mulailah aku tahu ngelihat mereka sholat tuh kok kalian nggak pakai bunga kalau sholat? Polos dong. Mulai berani speak up. Bunga apaan sih maksudnya? Iya kalau sholat tuh kan harus ada air bunga, kelapa, buah, terus harus ada ini, terus nggak boleh ada suara, harus gelap. Enggak gitu, Sir. Hah? Serius? Nggak ada kayak gitu, Sir. Oh, ya udah, bilang. Diam lagi tuh, takut salah kan ngomong. Setiap rumah yang aku singgahi selalu berusaha dibakar, Kak. Berusaha dibakar dengan misalnya nih, bikin air buat manasin kopi itu tiba-tiba gosong, tiba-tiba keluar asap. Itu entah temannya di Purwakarta, yang di Bandung, dimanapun itu begitu. Wah, ribut. Aku diam lagi. Giliran malamnya, please malam ini nggak mau tidur di sana, takut kataku. Ya udah, ntar menuju pagi aja lu di sana, kita begadang aja ngobrol. Ketika malam-malam jam 12-an, anakku nangis lagi, Kak. Di rumah orang lagi. Nangis, ku gendong. Itu aku aneh, ngeliat banyak banget yang datang. Temanku juga peka. Ser, enggak banyak yang datang. Iya lagi, kata aku. Jadi aku ngeliat kayak laba-laba, tapi dia kayang gitu, Kak. Terus kayak yang hantu scream yang mukanya gitu. Kok banyak banget itu ngelilingin aku, Kak. Banyak banget gimana? Aku sampai gemeter. Ini gimana? Udah terus aja doa. Aku terus doa sampai mereka hilang setelah adzan subuh. Gigiku masih tetap sakit, Kak. Pas satu malam tuh aku kayak capek banget ya, kataku. Udah deh, coba dilawan. Aku coba datang ke Bandung Selatan. Nah, ketika aku coba datang ke Bandung Selatan, perlahan gigiku tuh jadi kayak ngelopek, Kak. Lepas dikit-dikit. Kayak rontok dikit-dikit ya? Iya, rontok dikit-dikit. Aku memang melakukan sebuah perlawanan seperti ritual lah, Kak. Dengan orang yang benerin motor aku tadi itu. Udah coba lawanin. Jadi hatiku tuh mulai kayak bicara ngomong sendiri. Lu bawa ini, lu foto, paku, telur di situ. Cuman, aku harus ngapain? Nah, dia tuh yang kayak ngasih arahan, yaudah ya kayak gini. Itu aku anehnya tuh telur, Kak. Aku lempar ke tanah. Dia mental. Udah cuma tanah. 3 kali mental. Coba share. 1 kali lagi kamu gagal, kamu kalah. Itu aku dengan Bismillah Tuhan. Kalau aku memang bersalah, aku nggak akan celaka sedikit pun. Aku lempar, pecah, Kak. Sampai yang kuning-kuningnya hancur. Bisa, share. Tapi ini pasti ada perlawanan. Pasti selesai. Udah tuh. Kita ngobrol, gak lama dari situ, si kuning telur yang tadi tuh dijilat anjing. Jadi ada foto mereka, terus dia kasih alat kayak macam keris gitu. Ini alatnya nih buat yang ngelakuin kayak gini, katanya. Terus telur itu dikubur lah. Udah selesai. Terus dia kasih notis gitu. Ini semua selesai, pasti. Seberapa lama? Gak tahu. Tapi kamu harus berjuang. Tapi pasti menang, katanya. Pasti selesai lah. Iya, pasti selesai. Udah tuh, Kak, dari situ. Aku jemput anakku, kan waktu itu kita dijarakin lah sama mantan mertua. Gak boleh. Dijarakin. Aku ngumpet-ngumpet cari kosan. Dibayarin sama anak-anak XTC, gangster. Mereka patungan cuma buat nolongin aku, Kak. Aku kayak, gila ya. Selama ini keluarga yang aku tahu tuh sholat, taat, DKM masjid, berbudinya tuh di depan orang kayak baik. Bagus banget. Ternyata nggak tahu ya niat seseorang. Di situ aku dibantu orang yang bertato. Mereka mungkin dapat uang hasil parkir, aku dibantu. Saudaraku semua nggak ada, Kak, yang kontak. Satu pun nggak ada. Aku bener-bener berjuang sendiri. Di kontrakan itu pun sama, Kak. Gerudukan di atas. Tapi aku tanya tetangga sebelah, Bu denger nggak di atas? Nggak ada nih. Kenapa ya, kataku. Terus aku mimpi juga, aku ngiketin 4 orang kuntilanak. Bukan orang ya, setan kali ya. 4 setan kuntilanak tuh, mereka delik sadis itu sama aku, Kak. Aku kayak bangun, ya Tuhan tolong. Tapi aku sadar nggak ada siapapun di samping aku.
Aku cuma ngeliat anak tidur di atas karpet karena harta habis semua. Dipakai berobat waktu itu aku sakit yang muntah darah. Secara medis itu sehat Kak, nggak ada. Dari situ tetanggaku yang sebelah bilang, kenapa ya mimpiin kalian semalam? Mimpiin gimana Bu? Saya mimpi 2 anak ini digendong satu makhluk. Serem banget Ser, seumur-umur baru lihat. Aku nggak bisa apa-apa Kak, cuman aku harus gimana? Cuma Pak nangis lagi sama nangis lagi. Nah dari situ Kak banyak kejadian, jadi kayak anakku pencobaan diculik di belakang aku. Aku nggak kerja saat itu, kita makan dikasih sama orang Kak. Cuma makan nasi sisa, kadang sehancur ini aku bilang. Dari situ apa ya? Dia nyari-nyari kita kos di mana. Dia siapa nih Bapak? Bapakku itu. Pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang tidak diduga. Aku mendapat satu pesan kawan dari Instagram saat itu. Aku nggak tahu lagi apa awalnya kita bahas sampai membahas ke sebuah pengobatan. Dia dari Tanah Toraja Kak. Dia bilang mandikan anak kamu tengah malam. Carilah kembang, apalah pokoknya. Aku lakuin Kak. Hanya dengan bermodalkan air putih, bunga yang aku dapat cari pinggir jalan. Aku cuma berdoa juga belepotan ya. Belepotan. Ya sebisa kamu lah iya, gitu. sebisa-bisa. Karena anakku yang kecil itu Kak, dia diam di pojokan. Si kepalanya tuh dibentur-benturin ke tembok kayak aduh, hidup gitu. Matanya tuh kosong. Dan setiap ketemu orang baru atau siapapun, dia selalu teriak. Nangis. Takut banget. Itu sampai 1,5 tahun aku ngelakuin itu. Terus cuma sama aku sendiri. Dan lama dari situ, kita pindah kosan lagi Kak. Karena mereka kira aku praktisi dukun. Karena sering ada bunga, sering ngeliat lagi gelar sejadah, doa-doa apa. Pindahlah lagi ke daerah Sumedang aku saat itu. Kejadian itu nggak berhenti di situ Kak. Masih lanjut lagi? Masih lanjut. Itu 2024 berarti. Sekitar 2 tahun lalu. Aku jualan. Aku kerja di orang. Pulangku malam. Anak-anak terpaksa aku tinggal berdua Kak. Nggak ada yang jaga. Yang besar putus sekolah. Yang kecil dijagain sama anakku yang besar ini. Ada satu masa ketika aku pulang anakku di sini memar Kak. Anak yang kecil? Yang kecil. Aku tanya sama anakku yang gede. Kenapa adekmu sini memar? Kamu tampar kah? Atau kamu apa? Enggak kok, Mah. Aku di luaran pun dapat firasat yang sama. Jadi aku lagi jualan mau nyebrang jalan tuh tiba-tiba kayak mau ditabrak gitu. Tapi feelingku ke anak, ada apa nih sama anak-anak? Dan dari situ kayaknya ada yang aneh deh feelingku. Aku mandikan lagi air garam Kak. Aku genggam, aku baca kuhu falak binas gitulah ke air. Tapi ketika air aku putar itu muncul satu sosok Kak. Sosok itu lagi yang berbulu, matanya banyak, kuku panjang. Oh kamu, kataku yang kerja, kamu masuk melalui anakku mungkin. Aku mandikan anakku. Dari yang cuma menguar sedikit Kak, itu jadi sebesar tangan. Di sini. Kalau orang Sunda bilang apa ya, getih wuwungan, itu jelas. Aku ukurin sama tangan anakku beda, jauh bedanya. Kayak tangan orang dewasa yang gede banget gitu ya. Sampai ke kupingnya ini tuh memarnya banget. Aku buang lah itu baju kejadian, aku bakar. Aku harus apa Tuhan? Dan cuma bawa doa terus. Ternyata mereka ngincar aku juga Kak. Mama dan bapakku ini tuh mereka cari keliling di mana anak ini ngekos. Jadi mereka mau ambil anak-anakku tanpa sepengetahuanku. Aku nggak tahu tujuannya untuk apa. Nah, karena mungkin akunya mental kena, pikiran juga kena, aku lupa ke kejadian beberapa tahun ke belakang. Sampai aku merenung, Tuhan, kenapa ya? Nah, di situ aku ingat, Kak. Tahun 2021, itu tepatnya di bulan puasa. Ibuku itu minta tolong. Kita lagi ngobrol berdua. Kita memang tidak diperbolehkan ngobrol dari dulu. Dari aku zaman SMP, SMA, lulus, nikah, aku nggak pernah dekat sama ibu. Saat itu kita lagi ngobrol, Ser, mama minta tolong. Kenapa mah? Terus tiba-tiba dia kayak gini, set, hampura Nyai. Hah? Maksudnya? Ya gitu kan?
Sampura selama iya teh ku nyai. Ya memang aku 4 kali gagal nikah. Itu aneh-aneh lah, bukan gagal, bercerai. Ada yang bilang, saya tidur sama kamu tuh kok kayak dipeluk ular ya. Terus aneh-aneh lah Kak. Aku pikir apa? Terus dia bilang, itu coba yang... nikah aja sama Ale. Siapa tahu nggak sial. Siapa tahu nggak sial gitu kan. Oke, lanjut lagi. Nah udah gitu, hampura. Terus aku bilang, aku harus ngapain? Kamu siapa? Nyai gimana maksudnya? Aku aneh kan? Bengong tuh. Panggilin bapak kamu atau siapa itu yang di bawah? Bapak? Emang itu bapakmu? Ya, iya kali, nggak tahu. Panggilin lah bapak. Jadi kita ngobrol bertiga. Aku, mama, bapak. Ngobrol di situ, mama marah bapak. Bahasa Sunda sih, nggak apa-apa ya, ntar translate aja. Gini dia ngomongnya. Kata bapak, saha maneh gitu kan, iblis maneh, demit maneh, poho maneh ka aing, kata mama, poho maneh ka aing, mana naona, aing ge cenah duit sakarung teu manggih, teu dibere ku maneh, aing minta tumbalna, mana eta teu dibikeun, kan geus nu eta, embung nu eta urang mah hayang nu lalaki. Oke. Aing nyeri hate sabaraha taun di baheula dikawin ku maneh, ningali batur mah geus beranak pinak kas. Aing nyeri, aing dendam lah. Aku ngeliatin teh. Kamu paham di situ dia ngomongin apa? Belum ngeh juga. Belum ngeh. Maksud tujuannya itu apa? Enggak sama sekali. Terus bapak, siapa demit. Terus aku bilang, nyeletuk di tengah bengong. Pak, bapak pesugihan? Enggak pakai tumbal. Dia bilang gitu, enggak pakai tumbal. Itu emang enggak ada saksi, cuma Tuhan saksi dan kita bertiga. Enggak pakai tumbal kok. Hah? Aku dengar kata tumbal lemes kan Kak. Orang hayang nu lalaki. Sok nu lalaki dibikeun kok aing dibere harta. Kan geus nu eta cenah. Nu eta embung awewe mah hangseur. Moal aing nu lalaki mah moal dibikeun. Embung aing mah awewe mah hangseur. Dah, bapak gelibukan dengan diri sendirinya. Wah ini mah iblis. Ditungguan kok aing gitu. Datang deui ka ditu. Moal aing mau datang deui ka ditu. Nyaho tempat lagi di mana? Indit maneh gitu-gitu lah. Sampai aku diem, duduk. Pak, cuma gitu doang. Cuma itu doang yang keluar. Pak, lemes aku. Mama udah sadar, yang belum sadar, dia minta tolong anak ini kasih minum. Kamu? Iya, sama aku. Anak ini kasih minum. Aku mau minta tolong sama dia. Kurungan, lagi puasa, emang lagi bulan puasa. Aku minum, emang situ nakal akunya ada sih. Aku bilang dalam hati, kamu siluman, aku manusia. Kita sama-sama makhluk Tuhan. Aku bisa menyempurnakan kamu juga bisa membantu apa yang aku nggak pahami. Aku bilang itu. Aku tiupan, kasih minum, udah. Kita ke Garut dibawa mantan suami. Mantan suami bangun, kenapa ya mual-mual? Aku nggak ngomong. Kamu masih sama mantan suami saat itu? Iya, masih sama mantan suami. Mual, dia muntah. Tapi muntahnya bukan makanan, dia cuma air gitu. Dia punya kayak guru apalah, aku nggak paham juga. Dibawalah aku ke Garut, ke daerah apalah, aku lupa itu. Aku tanya, Bu, perempuan juga udah tua. Bu, aku ceritain begini, apa benar pesugihan ular? Aku bilang, ngipri lah ya, benar pesugihan ular. Oh iya benar. Ini jalan, dia nggak tahu jalan pulang. Dia tersesat. Apa yang udah dibakar? Nah, di situ aku inget, oh iya tanah yang bandulan itu. Iya. Terus ini aku harus ngapain, Bu? Kamu maunya gimana? Suruh dia pulang, Bu. Polos kan, namanya anak kecil gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Suruh dia pulang, nggak mikirin apa dampaknya. Ya udah, kita kasih jalan dia pulang. Dia kayak bawain apa ya, tanah yang lembut banget dari gua apa gitu. Ini kamu maharin. Iya, saya ngelihat putri itu ada datang di belakang kamu. Cantik dia, kan. Dia dampingi kamu malah. Katanya. Bahwa ini kamu tabur di toilet, di jalan ke arah rumah, sama di sungai yang mengalir. Aku lakuin, meskipun imbasnya itu ke usahaku dan ke rumah tanggaku hancur. Iya. Cuma pikirku untuk menyelamatkan keluargaku, kenapa tidak?
malamnya, seminggu apa 3 hari kemudian dimimpiin nggak? Dimimpiinnya gini, ada satu sosok dia pakai sigar, pakai kayak kebaya, itu dia manik-manik tuh cantik lah gitu ya, tapi dari samping. Aku dengan satu keluarga tuh ada di satu kayak saung, mama, bapak, kakakku, istri kakakku kan, dan 2 ponakan laki-lakiku itu. Aku di sana gendong anakku yang kecil dan tuntun anakku yang gede. Aku dipanggil, sini, kamu jangan di situ. Aku kemana? Kemari. Aku keluar tuh dari saung yang gelap itu. Terus dia bilang makasih, rumahku di sana, kata dia. Di antara bukit-bukit, gunung-gunung, rumahku di sana. Aku mau ikut. Enggak, ini bukan tempatmu, katanya. Kamu pulang. Terus aku pulang kemana? Aku balik badan, ngeliat ke belakang. Itu nggak tahu kayak apa ya. Ularnya banyak banget, gede-gede. Ada yang kepalanya 2, ada yang cuma sedikit tapi gede banget. Jangan ke situ. Itu bukan jalan kamu pulang ke sana. Pulanglah, sadarlah aku. Dan terus pernah juga Kak, aku tuh pulang dari, jadi dulu aku kalau ada masalah selalu nggak pernah bisa bicara. Kayak ada yang halangin gitu. Aku pergi motoran ke Lembang waktu itu. Oh emang kamu suka motoran lah gitu ya? Jadi cara cari happy-nya di situ. Kalau Lembang mau motoran, bengong-bengong dikit sambil bawa motor gitu kan. Pulang, lemes banget lah badan. Lemes, yang aku sadar sih, aku cuma duduk, dah. Tapi, kok kayak ada mimpi, jadi ada di satu hutan, dia kabut, gelap banget. Ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Tapi ada yang jaga. Itu tuh pantai, aku cuma kayak main-main air gitu kan. Terus aku mau belok ke sana. Aku mau ke sana. Jangan. Ini bukan waktu kamu, katanya. Terus aku mau kemana? Pulang. Dia yang nyuruh pulang. Bentar banget kan di situ. Cuma ketika aku bangun, sepatu masih dipakai, sarung tangan, helm. HP pun dipegang tuh kayak ada manggil, Shirley. Aku lihat, ternyata tuh lagi teleponan Kak sama satu kawanku. Orang Makassar dia. Indigo juga. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu kalau pergi tuh jangan jauh-jauh. Pergi apaan? Orang gue baru nyampe rumah kok. Jam berapa ini? Itu ada detik menitnya kan. 8 jam Kak. Wow. Dari jam 6, aku bangun 1:30 subuh. Baru ngehin kamu. Itu aku auto screenshot. 8 jam. Tanpa dilepas sepatu, sarung tangan, helm, semua. Aku cuma ketiduran gitu, cuma lemes tidur. Aku mau ke sana. Jangan, kamu pulang. Udah tuh Kak. Ada lagi pernah. Aku mimpi satu masuk ke lorong. Dia kayak masjid mewah ya. Pilar-pilarnya tuh besar luar biasa. Aku masuk. Di situ banyak laki-laki kebanyakan. Cuma dia kayak siluet hitam. Kakinya tuh semua dirantai. Mereka duduk jongkok tuh nggak tahu lagi sebat atau apa lah ya, pada nyantai semua. Aku ditarik sama satu putri sosok, aku nggak ngerti itu gaun atau memang ular, aku nggak ngerti. Aku ditarik keluar, terus aku dibantu sama orang yang cuciin motor aku itu. Dia ada juga di mimpi, ayo keluar. Keluar aku ngelewatin cowok-cowok itu. Terus kata yang bantuin aku, ya itu dia bilang, pamit dulu sama bapak kamu. Dia bapakmu mau gimana pun. Oke, sudah keluar dari masjid lah di mimpi itu. Ketika aku balik badan mau pamit sama bapak, dia lagi posisi tahajud Kak, pakai peci, sila gitu, pakai sarung. Aku salam kan, raih tangannya, salam. Ketika selesai salam, aku cium tangannya tuh. Aku nggak tahu mimpi, tapi memang kepegang. Tangannya tuh hitam banget. Kukunya panjang. Ketika aku lihat ke matanya tuh matanya merah, sini taring dan ini ke sini darah. Aku bangun ternyata itu di jam 1 apa jam 2 subuh. Oke. Nah yang mau aku tanya, Shirley, maaf aku potong. Setelah kamu pulang dari Kalimantan, kamu pindah ke sana ke sini, terus akhirnya kamu ketemu sama anak kamu, terus kamu pindah kontrakan lagi ke teman kamu di pasar, diusir juga. Nah, akhirnya apa yang kamu dapetin selama ini itu
kan udah tahu kamu flashback kalau ya kamu udah tahu bapak kamu mengakui ini di depan kamu sendiri. Walaupun ya saksinya kamu, bapakmu dan Tuhan. Kalau dia memang main tumbal tapi tidak ada main-main pesugihan tapi tidak ada tumbal. Iya. Setelah itu apa? Kamu berobatkah atau ya udah akhirnya sekarang sudah tidak ada teror lagi gitu? Aku nggak berobat, Kak. Terus? Aku hanya cuma bisa doa karena hartaku sampai detik ini masih belum distabilkan. Oke. Jadi uangku kadang tuh cuma untuk cukup makan. Tapi kerja sekarang? Aku buka usaha sendiri. Oke. Karena untuk jaga anak nggak mungkin kerja. Terus udah ketemu lagi sama bapak ibumu? Ketemu belum? Belum pernah Cuman lagi? ada kejadian aneh itu terjadi 2 minggu ke belakang. Kenapa? Minggu-minggu terakhir lebaran tahun ini, tahun 2006 tuh, 2026 ya maaf, aku mimpiin mereka terus. Aku mimpi ada ibu, dia datang menghampiri, nyuruh pulang. Pulang, Ser, pulang. Aku marah-marah, embong anjing, aing mau balik, kalau aku mau hage, tong kita aing balik. Wah, marah-marah ya. Itu ada posisinya di atas gunung, aku pergi. Di hari berikutnya, di mimpiin yang sama juga. Jadi kayak kita di dua tempat yang berbeda, Kak. Di sini terang, di sana gelap. Gelapnya di sana satu orang siluet, emang dia agak gemuk ya bapak itu. Tapi belakangnya seorang bapomet, itu jelas. Dia kepala kambing bertanduk dan auranya itu kalau kita lihat api kan merah, ini hitam. Dia nunggu di belakang. Kalau ibuku itu, dia tangannya diikat ke belakang. Ikat ke belakang, aku nggak tahu dia dipegang sama siapa. Dia cuma datang, maaf. Tapi aku nggak jawab apa-apa. Dia cuma lihat doang. Aja. Kayak ada dinding misah, tapi aku tahu itu dia siapa. Terus aku cuma kayak doain aja lah. Kenapa sih ini ada apa? Ketika satu titik kita ngerasa ikhlas ya Kak. Manusiawi di saat kita ada dendam, kesal, benci. Aku pasrahin saat itu kayak Tuhan, mungkin ini salah aku juga. Mungkin ini karena aku bikin kesal, mereka mau jadikan aku tumbal juga. Aku terima Tuhan. Dengan cara begini, aku justru bertemu dan semakin dekat dengan Engkau. Aku bilang gitu. 3 hari Kak, kabarnya datang ke kupingku. Lagi biasa di rumah, itu aku nggak ngerti. Alat elektronik itu terbakar, selalu ke api. Aku nggak ngerti, selalu terbakar. Waduh, nggak ada duit. Magicom gosong. Mau masak gimana ya? Duit 100.000. Puasa kita Kak 2 hari. Tiba-tiba hati tuh bilang, Bandung. Padahal tuh waktu Desember aku udah mau ke Bandung. Hangus Kak, nggak ada jalan. Malam itu aku nekat di hari kedua sudah lebaran, aku nekat pulang ke Bandung dengan uang 100.000. Bukan pakai bis jurusan Bandung juga. Kayak Itu ngecer gitu jadinya. enggak Kak, itu aneh. Bis dari Jawa Timur dia ke Kalideres dulu. Oh, oke. Aku nggak tahu juga kok bisa gitu kan. Turun di Bandung nyampe ke rumah ponakan aku di situ. Aku nggak tanya apa kabar gimana, enggak. Aku polos aja. Aku kesini mau silaturahmi lebaran, udah. Ternyata Tuhan adil ya. Kita dikasih kesempatan untuk melihat. Datang ke sana, kita lagi makan, tiba-tiba ponakanku tuh ngomong, Bi, dia nyebut aku Bibi. Bi, Mama sama Bapak Bibi sakit. Lah, sakit kenapa? Aku pura-pura nggak tahu kan, aku nggak cerita-cerita ke situ. Sakit kenapa? Abah jatuh, nenek Tuti mati sebelah. Terus ya mereka minta Bibi pulang. Oh nggak bisa, aku nggak mau. Kenapa aku nggak mau? Bukan karena aku egois ya Kak, tapi karena ketika kita dimediasi di ruang sidang polisi itu, aku pernah diludahin sampai dia bilang, jangan harap anak ini menginjakan kaki di rumah saya lagi. Itu yang bikin saya posisi. Siapa yang ngomong itu? Bapak. Bapakmu. Ketika baru cerai bapak begitu, jadi aku ya. Ini banget nggak mau, kan dia yang Keinget minta, terus. Kan dia yang minta, aku nggak mau, itu kutukan dia sendiri berarti. Kok nggak pulang Kak? Di situ saudaraku yang mewakilkan datang ke rumah, bikin video. Itu mereka cuma kayak, aku nggak ngerti ya, apa mereka menarik aku untuk pulang, atau mereka memang mau minta maaf tulus. Nah, tapi terjadi anehnya itu di malam kedua sebelum aku kembali ke sini.
Aku nggak ngerti, kayak ada yang ngerasuk ke badanku, Kak. Aku melawan awalnya, tapi rasanya oke deh, lu mau berpesan apa? Aku bilang. Aku los, masuk, situ dia nangis. Hampura, hampura mama Heli, hampura, Heli, hampura, hampura. Nya, hampura, keluar. Jadi aku kayak, badanku masuk, tapi aku ngerasa aku di sini ngomong sama badanku. Nya, keluar. Udah ikhlas gitu kan. Dia nangis, mama minta hampura, ame mama inditna jongjon. Aku nggak ngerti kata indit itu untuk apa. Udah, setelah itu aku lemes, Kak, dingin semua, terus aku lawan lah dalam doa. Dah, nggak bisa kayak gini terus. Aku harus realistis, aku butuh uang untuk anak, butuh kerja. Aku harus kembali. Oke, akhirnya kamu pulang lagi. Pulang. Dan sampai akhirnya sekarang udah punya usaha sendiri. Udah. Oke, anak-anak sehat di rumah. Anak-anak sehat. Yang besar lanjut sekolah. Ada sekolah. jalan. Kelas berapa? Dia putus di kelas 5, sekarang dia lanjut di kelas 5 lagi. 5 SD. Oke. Terus gangguan itu masih ada sampai sekarang atau ada tapi tipis atau sama sekali sudah tidak ada? Ada sih, Kak. Cuman kayak lebih berkurang. Terus aku nggak paham semenjak dimaafkan itu ya. Pulang ke Jakarta, badanku tuh lemas total. 2 minggu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Sampai aku lagi termenung, nggak harus ke siapa ya cerita. Harus, ibaratnya kita gini, Kak, kita punya kuping, kita merasakan tapi kita nggak bisa ngelihat. Aku tetap butuh alat, tapi siapa? Tuhan, aku harus ketemu siapa di sini? Aku tanya siapa gitu kan? Nggak semua orang percaya, karena yang percaya pasti udah mengalami kan. Situ aku tiba-tiba buka HP, ketika kamu muncul, kesetel otomatis kan. Dan teriaknya itu, untuk yang mau jadi narasumber boleh hubungi ini. Oke. Buset, kataku. Ini kisi-kisi Tuhan kah? Atau gimana? Aku cobalah hubungi. Itu aku baru 3 hari doang ngubungi kakak. Nggak lama kayak yang lain. Ternyata reschedule. Aku sakit, demam, segala rupa. Sampai pas tadi dikabarin, datang aja katanya. Kemarin sih kalau nggak salah, datang aja. Uang udah habis, maksudnya dipakai bayar kos gitu kan. Coba lu ngomongnya kemarin deh, gue duit ada gitu kan. Ini duit udah kosong, lu baru ngabarin. Aku pinjam sama temen, Kak. 1 orang itu ada yang TF pinjam 10.000 patungan. Gak Ya tahu nanti sih. kemarin aja alenya, ngamukin aja ale. Dateng ke situ, aduh gila, luar kota, nggak ada kendaraan. Mau tanya siapa, HP juga gue nggak ada kuota. Kamu sekarang tinggalnya di mananya? Di Sleepy, Oh, di Tamburan Sleepy. 4. Bareng sama anak-anak Iya, jadinya. anak-anak. Mau coba untuk nikah lagi atau enggak? Kayaknya fokus tuh ke anak-anak. Oh, kalau mau coba nikah, saya akan bicarakan ke Ale dan keluarga. Oke, berarti Seiman sekarang sih kita. seiman dan sekata kayaknya. Tapi lebih better dong tahun ini ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Iya. Itu dia, siapa Shirley? Saya cuma mau kasih tahu sama kamu, balik Tuhan itu punya rencananya sendiri. Kalau Tuhan bilang tidak, ya nggak akan pernah terjadi. Sama kayak sahabat-sahabat mistis yang di rumah, banyak banget yang bilang, dulu saya mau dijadikan tumbal, terus kalau misalnya dijadikan tumbal bisa nggak sih teh diputus atau gimana? Kamu masih hidup aja, ibaratnya berarti Tuhan masih ngasih celah buat kalian untuk memperbaiki semuanya. Betul. Mungkin Shirley mengakui nih, ada di salah satu kata-katanya Shirley, mungkin aku buat kesal orang tuaku, aku nakal, jadi akhirnya orang tuaku itu mau jadiin aku tumbal. Dia mengakui ada kesalahannya. Meskipun teh nggak bisa dinormalisasi, Mali, ini kan misalnya nih, nih misalnya nih, hati kitanya ngakuin dulu. Kita punya salah sama orang, kita punya mungkin mulut kita punya nyakitin orang, betul. kita pernah nyinggung perasaan orang, terus orang itu tidak terima. Diwajarkannya cuma satu, kita ngakuin kalau kita punya salah. Selebihnya kita udah usaha memperbaiki kehidupan, hasilnya nanti saat kamu udah mulai tulus ikhlas. Betul. Benar nggak Kerasa Shirley? banget. Iya. Saat dulu belum ngerti, belum paham, belum tulus, belum ikhlas. Yang pertama Shirley sakit hati dengan ibaratnya orang tuanya. Terus kedua dengan keluarganya atau saudaranya. Yang ketiga Shirley akhirnya
marah, benci, tidak suka dengan hubungan rumah tangganya. Jadi 3 yang harusnya melindungi Sherly itu tidak ada. Sampai akhirnya dia merasa, ya gue cuma jadi pohon yang akan melindungi anak-anak gue. Gue jadi daunnya, gue jadi akarnya, gue jadi segala-galanya buat anak gue. Perempuan itu kadang nggak sekuat juga kayak Sherly. Mungkin kalau Sherly ketemunya sama orang-orang salah, Sherly akan melakukan jadi saya yang lama. Iya. Akan jadi ilmu hitam, akan jadi dendam, akan jadi marahnya dengan ngelakuin hal-hal yang black magic. Nih sayang, pelajaran yang tidak harusnya Sherly lakuin pasti dilakuin. Untungnya Tuhan sayang sama Sherly. Sherly ditemuin sama orang-orang yang memang niat nolong dia. Kayak tadi dia ngomong bapak adabnya keluargaku tuh di depan orang baik, DKM, terus berbau agamais, tapi tidak bisa menolong dan tidak memanusiakan Sherly. Malah yang menolong Sherly itu gangster. Kita bahas gangster karena kenapa kata Sherly gangster yang betato. Betato bukan jaminan. Orang berhijab pun bukan jaminan, apalagi orang yang mengetik bahwa dia itu ngasih tahu lu itu tidak punya agama, lu itu sebenarnya dia yang nggak punya agama. Karena kalau orang yang tidak punya agama itu akan menunjuk orang lain itu. Orang jahat pasti biasanya begitu. Tapi kalau orang-orang yang hatinya tulus, tidak dilihat dari covernya, dia akan segera ngebantu. Dia tahu, oh ya dia perlu dibantu, kita bantu. Jadi kalau misalnya komen-komen yang jelek gitu ya Sherly, itu saya anggap dia orang yang paling busuk sebenarnya. Karena orang-orang yang berani komen yang jauh ngerasa dirinya dia lebih baik, mau ngapain, mau ngasih tahu gua wow gitu, nggak akan juga. Tapi orang yang oke, dari adab dan segalanya, orang lain yang nilai. Kayak kamu bisa ditolong sama banyak orang karena teman-teman kamu itu sayang sama Sherly. Terus kalau misalnya tapi pedih loh tetangga aku jadi yang ngusir. Sebenarnya ngusir mereka tuh sebenarnya kasihan juga sama kamu, tapi kan tidak mau terjadi lagi ke orang-orang lain karena imbasnya. Dan yang saya lihat di sini cerita jin tentang pesugihan, jin penumbalan, ya ngiprik, dia yang minta-minta tumbal itu memang ada kualifikasinya. Kalau dari awal dia meminta anak perawan, kita harus hubunginnya terus anak perawan. Kalau dia mintanya keluarga terdekat, pasti yang dihabisin keluarga terdekat dulu. Tapi kalau dia minta, ya sawe lah, yang penting lu tulisin namanya, itu berarti target gua. Nah itu beda lagi, itu bisa siapapun. Tapi biasanya yang benar-benar kualifikasi dari penumbalan itu orang-orang terpilih. Kayak cowok ya cowok aja. Beruntungnya Sherly, Allah itu nentuin bukan ke kamu. Jin aja milih, ya kan? Memang sesuai dengan perjanjian lo, bahasanya gitu kan. Tadi kan digituin. Lu gimana? Gue juga mau ngasih lu duit sekarung. Betul. Kekayaan buat lu, mana? Tumbal buat gue minta yang laki, yang perempuan gak mau. Lu hangser, malesin, nyebelin, gak enak. Pokoknya lu nyebelin deh gitu. Karena apa? Ada kekuatan pribadi Sherly yang gak bisa dimilikin orang lain. Mungkin anak-anak seusia Sherly ngadepin kemiskinan, ngadepin bullying, ngadepin yang apapun itu sendirian, traumatik. Pilihannya cuma 2 Sher. Bunuh diri atau kabur. Kaburnya kita gak tahu, gak ada arah. Ya dia hidup makin sembrono, makin ini. Kalau kamu ngarahin hidup kamu, yang penting anak kamu di samping kamu. Iya. Bisa, tidak bisa, kamu kerja cari duit, cari makan. Yang penting halal. Dari tadi di kuping saya tidak pernah ngedenger kamu itu ngejual badan kamu. Tapi sesuatu yang sulit orang dapetin itu. Perempuan udah gak tahu arahnya gimana, dia akan menjual badannya. Kalau kamu nggak, lebih baik lu menjual muka lu yang nangis biar dapetin tempat kontrakan gratis. Saya gitu. Ya emang gue udah nggak punya apa-apa nih. Tuhan ngelindungin kamu. Jadi kalau sekarang saya akan cerita nanti di banyak pasien saya, cerita kamu akan saya angkat ke mereka-mereka yang hopeless dengan saya itu korban tumbal. Kayaknya saya mati. Kematian bukan kalian juga yang nentuin. Kalau kalian lihat
jadi siapa namanya Sherly cerita gini enak, tapi kalau ngalaminnya sama kayak kalian-kalian di luar sana, jangan pernah ngerasa diri kalian paling susah, paling sakit, paling di bawah banget. Enggak, masih ada yang di atas kalian perihnya, masih ada yang lebih miskin dari kalian, masih ada yang lebih suakit dari kalian. Sesakit hatinya Ria Puspita saat itu dengan orang tua saya, ternyata lebih sakit Sherly. Saat itu saya dapat jalannya yang kotor, yang jelek. Ternyata kalau saya cari teman atau cari kehidupan yang lebih enak, saya akan jadi kayak Sherly. Tapi Allah punya jalan sendiri. Iya, betul. Saya dengan cerita saya itu ternyata saya dikuatkan dengan batinia saya. Iya. Ilmu yang nggak pernah saya dapetin ternyata bisa nolongin orang juga. Kalau kamu biar jadi kuat jadi ibu, makin sayang sama anak-anakmu, tidak memperlakukan anakmu seperti kamu diperlakukan sama orang tuamu. Jadikan anak-anak kamu teman kamu ngobrol juga. Selalu. Kamu harus jadi orang tua, jadi teman, jadi sahabat. Jadi ayah juga. Ya. Insya Allah rezeki itu nggak akan ketukar. Dari setiap anak punya rezekinya. Sebelum jadi punya channel kayak gini, saya juga orang miskin, saya nggak mampu. Bahkan satu hari saya minta uang 50.000 sama suami saya aja belum tentu punya kita. Kita bergeraknya dari nol. Tapi setelah lahirnya anak saya, ada satu rezeki yang ngumpet, ternyata ibunya yang harus cari, ayahnya yang harus ngelongok. Ya kalau saya kan berdua, kalau kamu ibu yang harus cari. Mudah-mudahan nanti gedenya itu jadi pelindung kamu, terus ajarin anak-anak kamu tentang rasa kasih sayang, percaya diri, bela diri. Bela dirinya nggak perlu pakai tangan dan kekerasan. Iya. Kalau anak kamu ngerasa dibully atau dimarah-marahin sama orang atau ya dibully lah, kamu harus bisa kasih tahu ke anak-anak kamu harus ngadu sama kamu. Jangan karena orang susah kita takut. Iya, aku ngajarinnya buat teman-teman kalau misalnya kayak ngerasa kurang perhatian, kalian boleh kok marah, kalian boleh mabuk, kalian boleh kecewa, boleh maki-maki nasib diri kalian sendiri. Tapi satu pesannya, takut sama setan gak usah deh. Pulang. Tuhan itu selalu ada, kalian yang menjauh. Betul. Pulang. Kita kembali lagi kenapa aku selalu kasih tahu ibadah. Benar kata Sherly, pulang. Yang bisa ngejaga kita itu bukan manusia. Tuhan. Sekeras apapun saya tirakat, sekuat apapun saya tirakat, berbulan-bulan kalian mau berusaha lewat jalan saya, kalau Tuhan belum mengizinkan berarti ada sesuatu di badan kalian. Iya. Benar nggak? Bener. Pulang dulu, niatin tulus dari batin, bersihin badan kalian. Mudah-mudahan video kali ini ngebantu kalian buat makin melek lagi. Dunia itu luas, masih banyak cara yang mungkin kalian punya keterbatasan dan punya harapan udah selesai, kayak tidak ada harapan hidup lagi, semangat lagi. Ada Sherly udah ngalamin pahit manisnya hidup, udah dia kemana-mana, diusir kanan kiri, seperti hewan, seperti binatang, sudah tidak dianggap seperti manusia, tapi akhirnya Allah lah, Tuhan lah yang memanusiakan manusia ini. Terima kasih buat Sherly, semoga kedepannya rezekinya makin lancar, makin sehat lagi, biarlah kamu memaafkan orang tuamu, tapi biar tangan Tuhan yang kasih hidayah itu ke orang tua. Terima kasih buat sahabat mistis yang sudah nonton hampir 1 jam cerita dari Sherly. Semoga kalian dapat yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Sejatinya kita cuma manusia yang punya rasa marah, punya rasa kecewa. Kita bisa meluapkan itu. Malah bagus kalau kita meluapkan dibandingkan kita memendam. Kadang orang-orang yang memendam marah, kecewa, itu malah hasilnya jadi emosional atau malah gantung diri, bunuh diri. Nah itu yang gak baik. Jadi lebih baik luapkan ke orang yang kalian percaya. Dan buat sahabat mistis di rumah, langsung hubungi admin Sasi dan Dika, atau menghubungi Ale untuk jadi narasumber seperti Kak Sherly. Dan jangan lupa dengarkan cerita narasumber dari Ria Puspita Official di Spotify. Karena selain ada di YouTube, Ria Puspita Official juga ada di Spotify. Jangan lupa nontonin video kali ini, bawa tisu, dengerin baik-baik, bawa alam sadar kalian bahwa Tuhan sangat luas dan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sherly.